Halo, selamat siang pemirsa. Sedang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan saya Celia Alexandra dan juga Fahada Indi di sini. Halo Fahada. Halo Celia, selamat siang ya. Gimana nih kabarnya? Sehat tentunya? Sehat tentunya. Hari ini kita punya informasi apa yang akan kita hadirkan untuk pemirsa di siang hari ini? Ada banyak sekali Celia, informasi-informasi penting dan juga menarik yang akan kami hadirkan pemirsa dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Di antaranya kita langsung ke kabar yang pertama. Ini ada sebuah mobil yang ringsek dan pengemudinya terlempar keluar pemirsa setelah menghantam sebuah trotoar di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Beginilah kondisi mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Ahmad Yani Sampit. Seorang pria yang merupakan pengemudi mobil terkapar setelah terlempar dari dalam mobil. Menurut saksi, saat itu mobil melaju kencang dari arah timur menuju barat. Tiba-tiba, mobil berwarna putih itu oleng dan menghantam trotoar pembatas jalan. Korban luka selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Kota Waringin Timur. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kali ini dari Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana seorang juru parkir liar nekat menikam anggota TNI setelah terlibat adu mulut di depan salah satu pusat perbelanjaan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tim Raskrim Polresta Kendari langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di depan pusat perbelanjaan di Jalan Brigjen M. Yunus, Kota Kendari. Korban Serka I ditikam oleh juru parkir liar berinisial IP saat meminta uang jasa parkir sebesar Rp5.000. Diduga keduanya terlibat adu mulut pemirsa hingga akhirnya pelaku nekat menusuk korban menggunakan sebilah badik. Korban yang mengalami luka di dada kemudian dilarikan ke rumah sakit dan pelaku yang sempat buron akhirnya berhasil ditangkap di Desa Pohara, Kabupaten Konawe. Polisi masih mendalami motif sebenarnya dari kejadian penikaman tersebut. Kita ke kabar lainnya pemirsa, seorang pria yang bernama David Chandra ditangkap oleh polisi usai menyiksa kekasihnya bernama Lina hingga tewas. Inilah kondisi korban saat berada di rumah sakit setelah disiksa oleh kekasihnya dan keadaannya telah meninggal dunia dengan kondisi luka di sekujur tubuhnya. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan kasus tersebut terungkap setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit yang curiga dengan luka korban. Kemudian petugas pun langsung melakukan penyelidikan dan meringkus pelaku yang merupakan kekasih korban. Dari rangkaian penyelidikan terungkap penyiksaan itu sempat direkam oleh pelaku menggunakan ponselnya. Rekaman video menunjukkan korban diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan medis juga didapati bahwa korban meninggal dunia karena menderita sejumlah luka dalam dan juga luka luar. Kepada polisi, pelaku mengaku sebelum kejadian mereka sempat mengkonsumsi narkoba. Adapun motif pelaku yakni karena sakit hati dengan korban. Pelaku juga merupakan residivis kasus penganiayaan dengan korban yang berbeda di tahun 2023. Pemirsa, tim SAR gabungan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini pemirsa berjibaku untuk mengevakuasi jasad korban dari cengkraman mulut buaya.
Tubuh korban bernama La Omti yang berusia 40 tahun yang merupakan warga desa Poaroha masih dalam cengkraman mulut buaya. Tim SAR gabungan dibantu oleh warga setempat berupaya menangkap buaya tersebut menggunakan jaring. Upaya evakuasi korban pun berlangsung menegangkan. Pasalnya, tim SAR harus merebut jasad korban dari cengkraman mulut buaya yang terus mengamuk dan berupaya menghindar dari jebakan jaring. Namun setelah 2 jam pemirsa, buaya yang sudah terpojok akhirnya melepaskan jasad korban dari mulutnya. Jasad korban yang dilaporkan hilang mengambil buah kelapa di kebun pada tanggal 26 Agustus yang lalu, kemudian dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman. Pemirsa, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang sebelumnya ini tewas atau meninggal dunia karena dilindas oleh mobil kendaraan taktis Rantis Brimob dimakamkan pada pagi tadi di tempat pemakaman umum TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Jenazah almarhum Afan Kurniawan sebelumnya dibawa dari kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ke rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat. Suasana duka pun menyelimuti keluarga saat pemakaman almarhum Afan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Para ratusan ojol juga turut serta mengiringi jenazah Afan hingga ke liang kuburnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sempat melayat ke kediaman almarhum Afan dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga atas peristiwa yang terjadi pada almarhum Afan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan mengenai aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir, termasuk tewasnya pengemudi ojek online. Dan berikut pemirsa adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri,
bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengemudi ojek online tewas terlindas mobil taktis Brimob pemirsa saat aksi unjuk rasa yang berlangsung tadi malam. Dan atas peristiwa itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maafnya dan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kapolri mendatangi kamar jenazah RSCM untuk menemui keluarga korban. Didampingi sejumlah pejabat utama Polri, Jenderal Sigit langsung masuk ke ruang tunggu tempat keluarga korban berada. Kapolri menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang bernama Afan Kurniawan. Usai bertemu pihak keluarga, Kapolri meminta maaf atas insiden yang terjadi. Selanjutnya, Kapolri mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan pengurus lingkungan tempat tinggal korban untuk menyiapkan proses pemakaman. Kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan. Dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Pemirsa, masih dalam informasi ataupun situasi yang sama, kita akan hadirkan di mana Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menghadiri proses pemakaman Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas terlindas mobil rantis saat aksi unjuk rasa di gedung DPR RI Jakarta pada Kamis malam. Kedatangan Kapolda Metro Jaya merupakan bentuk empati dan pertanggungjawaban institusi kepolisian atas insiden tragis yang menewaskan Afan Kurniawan. Pertanggungjawaban dari kepolisian seperti apa mungkin, Pak? Irjen Pol Asep Edi Suheri berjanji akan mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan akan menindak tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Nggak dijawab lagi. Pak, pertanggungjawaban dari kepolisian mungkin seperti apa? Ya, kita akan proses tegas. Makasih Pak ya. Para pelaku yang juga pelanggaran ya. Dan Pak, pertanggungjawaban dari kepolisian mungkin seperti apa? Ya, kita akan proses tegas. Makasih Pak ya. Para pelaku yang juga pelanggaran ya. Dan juga nanti bisa dimonitor langsung masyarakat. Mungkin yang 7 kepolisian itu nasibnya seperti apa, Pak? Dan mobil yang digunakan? Mobil sudah disita sekarang, ya, oleh Kadif Propam. Pak, mungkin ada panggilan dari Kapolri atau dari Presiden nggak, Pak, untuk penanganan kasus ini? Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, yakni Hendro Priyono, menyatakan ada dalang pengendali di balik kericuhan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Hendro pun menegaskan dalang di balik kericuhan berasal dari non-negara atau dari luar negeri. Karena saya tahu, saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai.
Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka kalau. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state itu. Non state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul. Tujuannya apa, Pak? Pemirsa, kericuhan terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Awalnya pemirsa, massa yang berkumpul tepatnya di Jalan Otista Raya dibubarkan paksa oleh petugas. Massa sempat membakar ban dan melempar batu ke arah polisi. Polisi pun terpaksa menembakkan gas air mata ke arah kerumunan untuk membubarkan massa. Pengendara roda 2 maupun roda 4 yang tengah melintas pun terpaksa memutar balik dan mencari jalur alternatif lain lantaran ruas jalan ditutup. Bahkan bus Transjakarta tidak dapat melintas di kedua arah. Hingga kini polisi masih melakukan penjagaan. Pemirsa, dampak dari kericuhan yang terjadi tepatnya di Otista Jatinegara, Jakarta Timur, ada sejumlah fasilitas yang rusak dan jalanan pun ditutup. Pemirsa, kericuhan terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Akibatnya, pengendara roda 2 dan roda 4 terpaksa putar balik. Tak hanya itu, fasilitas seperti rambu-rambu lalu lintas dibakar massa. Mobil Jaklingko arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit tidak bisa beroperasi serta SPBU ditutup. Bus Transjakarta juga tidak dapat melintas dan jalanan tampak macet. Kaki aja. Ya pemirsa, kita akan update kondisi terkini dari aksi massa yang dilakukan di sejumlah wilayah. Sudah ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkan untuk Anda, ada Hafsa dari Gedung DPR RI, Nadila Saleh dari Kuitang, dan juga ada Putri Sofia langsung dari Polda Metro Jaya. Saya akan menuju ke DPR RI dulu. Hafsa, bagaimana kondisi di depan Gedung DPR saat ini? Ya, selamat siang. Terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI secara berangsur, pengemudi ojek online yang tadi sempat mengikuti proses pemakaman dari rekannya, begitu Afan Kurniawan, ini sudah mulai berdatangan di sekitaran depan Gedung DPR RI. Tadi juga sempat beberapa pengemudi ini sudah mulai melempar berbagai benda begitu ke dalam Gedung DPR RI. Dan jika terkait penjagaan, sampai saat ini kami belum melihat adanya penjagaan secara ketat di wilayah depan bagian Gedung DPR RI. Dan juga lalu lintas ini masih berangsur normal begitu, karena jalanan belum ada yang ditutup. Kemudian juga dari pihak kepolisian ini masih belum terlihat di bagian depan, namun hanya saja memang jika kita bisa menginformasikan di bagian dalam Gedung DPR ini sudah banyak mobil-mobil polisi, kemudian juga
aparat itu berada di dalam gedung DPR RI. Dan terkait aksi yang akan dilakukan pada hari ini, memang rencananya pengemudi ojek online akan melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI yang mana menuntut kepada DPR terkait penangguhjawaban atas meninggalnya salah satu rekan pengemudi ojek online, yakni Afan Kurniawan, yang kemarin malam dilindas oleh mobil Barakuda Brimob saat adanya unjuk rasa di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat. Dan memang kami bisa melihat begitu ya, di lokasi saat ini belum terlalu banyak pengemudi, namun ini sudah berangsur mulai berdatangan. Tadi juga sempat ada yang melempar, dan juga terkait orasi ini kami belum mendengar adanya orasi-orasi yang diteriakkan oleh pengemudi ojek online kepada bagian dalam DPR RI. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Nantinya kami akan terus melakukan perkembangan informasi terkait bagaimana situasi terkini di gedung DPR RI. Kembali kepada Anda di studio. Baik pemirsa, dari Hafsah Syafira di kawasan depan gedung DPR RI, kita akan bergeser melihat bagaimana situasi terkini dari kawasan Kuitang, Jakarta. Ada rekan Nadila Saleh dari lokasi. Nadila, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda berada? Dan juga pemirsa di Kupang, sampai saat ini masa aksi kembali berkumpul sekitar pukul 12.30 siang tadi. Hingga sampai saat ini masa aksi kembali berkumpul bukan lagi di depan Makobrimob Kuitang, ya, tetapi juga telah berkumpul kurang lebih sekitar 50 meter dari lokasi. Masa aksi berkumpul kembali lagi melakukan mediasi dengan TNI setelah sebelumnya pada pagi hari tadi pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat, mediasi sempat dilakukan oleh TNI dan juga Polri bersama dengan masa aksi yang ada di sini, dan hasilnya tadi sempat tenang sekali situasi di Kuitang, namun saat ini masa aksi kembali berkumpul dan semakin ramai berada tepatnya yaitu di persimpangan Senen. Ini sudah mulai berjalan maju lagi menuju ke arah Makobrimob. Situasinya memang saat ini tengah ada mediasi antara masa aksi dan juga TNI gabungan antara TNI AL dan juga TNI Angkatan Darat, dan memang sampai saat ini kami akan gambarkan kepada Anda ya bagaimana situasi di sana. Kami akan coba memperlihatkan kepada Anda secara dekat. Di sini masa aksi di blokade oleh tim keamanan dari TNI. Masa aksi jika kami bisa gambarkan kepada Anda, ini berada sampai di seluruh persimpangan, berada di seluruh Sunan, yang membuat sejumlah ruas jalan di sekitaran lokasi ini ditutup. Saat ini tengah berlangsung mediasi antara masa aksi dan juga TNI yang sejauh ini memang berlangsung baik-baik saja, berlangsung kondusif. Komunikasi dilakukan tanpa ada tindakan-tindakan melukai ataupun lemparan batu dan botol minuman yang terjadi di sini seperti sebelumnya. Saat ini situasinya kondusif meskipun masa aksi semakin banyak berdatangan di lokasi kami mengabarkan saat ini, yaitu di Kuitang. Masa aksi ini berkumpul di persimpangan Senen. Seperti Anda lihat, ini nampaknya bukan hanya masa aksi saja yang berkumpul, tetapi juga ada sejumlah masyarakat di sekitar yang menonton lokasi ini. Sebelumnya rekan-rekan di studio, mediasi sempat dilakukan pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi oleh TNI dan juga masa aksi, dan hasilnya situasinya kembali kondusif sekitar 2 jam, namun setelah sholat Jumat berlangsung. Ini kondisinya masa aksi kembali berkumpul di lokasi kami mengabarkan saat ini, rekan-rekan. Baik, Nadila tetap berada di tempat ataupun situasi yang aman ketika nantinya masa masih terus berada di lokasi tempat Anda mengabarkan saat ini. Kita akan bergeser untuk melihat bagaimana kemudian Polda Metro Jaya. Apakah ada tanggapan dari Kapolda mengenai hal ini ataupun ada arahan? Kita akan tanyakan langsung kepada Putri Sofia. Putri, silakan.
Iya, kalau untuk situasi terkini di Polda Metro Jaya memang benar informasinya BEM seluruh Indonesia dan BEM Universitas Indonesia akan melangsungkan demonstrasi tepatnya di depan gedung Polda Metro Jaya tempat kami mengabarkan saat ini. Dan kalau kita bisa gambarkan bagaimana situasi terkininya, memang masih belum ada masa aksi yang berunjuk rasa di depan gedung Polda Metro Jaya. Hal ini dikarenakan untuk masa aksi ataupun demonstrasi yang dilakukan ini akan start ataupun titik kumpulnya berada di FX Sudirman yang nantinya akan bergerak menuju ke gedung Polda Metro Jaya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tetapi kalau dari pantauan kami sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat kini memang pasukan dari Brimob ini sudah mulai bersiap dan juga mulai berjaga, dan untuk situasinya di sini juga sedang dilakukan apel terakhir sebelum nantinya penjagaan dari aksi demonstrasi yang akan dilakukan di gedung Polda Metro Jaya ini berlangsung begitu. Dan kalau ada estimasinya dari pantauan kami ini ada sekitar ratusan pasukan dari Brimob yang nantinya akan berjaga lengkap dengan peralatan pengendalian massa ataupun dalmas seperti dengan ada juga kendaraan-kendaraan taktis yang nantinya akan dioperasikan pada masa penjagaan yang nantinya akan dilakukan pada masa demonstrasi yang dilakukan oleh gabungan dari mahasiswa yang tergabung di BEM seluruh Indonesia dan juga BEM Universitas Indonesia. Sekilas mengenai apa nantinya poin-poin yang akan disampaikan dari mahasiswa yang nantinya akan berunjuk rasa di depan gedung Polda Metro Jaya ini adalah diantaranya merupakan respon dari insiden yang terjadi pada Kamis malam lalu di mana para anggota Brimob ini melindas begitu seorang driver ojek online pada Kamis malam lalu. Dan inilah merupakan respon dari mahasiswa untuk meminta kepada pihak dari Polri untuk bertanggung jawab atas segala aksi kekerasan dan juga meninggalnya dari driver ojol almarhum Afan Kurniawan. Selain itu juga ada beberapa poin yang nantinya akan menjadi poin-poin tuntutan dari para mahasiswa. Ini diantaranya adalah meminta agar pihak kepolisian membebaskan seluruh massa aksi yang ditahan dan juga menuntut reformasi institusi Polri yang menyimpang dari tugas pokok dan wewenang yang berlaku. Yang mana memang kalau kita ketahui sejak kejadian insiden yang terjadi pada Kamis malam lalu memang banyak sekali respon dari masyarakat terutama mahasiswa yang nantinya akan berdemo ataupun berunjuk rasa di depan gedung Polda Metro Jaya. Sementara kami masih menunggu apakah sebentar lagi masa aksi akan melanjut begitu berjalan dari Sudirman menuju ke gedung Polda Metro Jaya. Untuk sementara kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih informasi dan juga laporannya. Putri Sofia mengabarkan langsung dari wilayah Polda Metro Jaya. Sebelumnya juga ada rekan Hafsah dan juga Nadila Saleh dari tempatnya masing-masing. Tetap hati-hati rekan-rekan dalam bertugas. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Usai jeda, informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga desa Cihideng di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dihebohkan dengan kabar lepasnya seekor macan tutul dari Lembang Park Zoo. Sebagai tindak lanjut, pengelola Lembang Park Zoo langsung mengosongkan dan menutup sementara operasional kebun binatang sejak Kamis pagi. Pihak kepolisian dari Polres Cimahi segera mengerahkan personil, termasuk Sat Sabara dan unit K9 untuk memastikan kabar itu dan menyisir wilayah kawasan Cisarua dan Parongpong. Dengan menggunakan jasa anjing pelacak, petugas kepolisian berupaya menyisir lokasi Park Zoo. Namun, karena luasnya jangkauan wilayah Cisarua, membuat pihak kepolisian kesulitan untuk memetakan titik pencarian kaburnya macan kumbang. Ya pemirsa, sidang lanjutan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan terdakwa Nikita Mirzani kemarin digelar kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita Mirzani memasuki ruang sidang dari tahanannya didampingi oleh kuasa hukum. Agenda utama persidangan, pemirsa,
adalah mendengarkan kesaksian 4 orang yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Salah satu saksi merupakan pengusaha skincare produk perawatan kulit asal Palembang, yakni Melvina Husyanti. Ia hadir di persidangan setelah mangkir 2 kali sebelumnya. 3 saksi lainnya adalah saksi ahli yang juga dihadirkan oleh JPU. Sebelumnya dalam dakwaan jaksa, Nikita disebut menyiarkan pernyataan yang menjatuhkan produk skincare milik Reza Gladys melalui siaran langsung di platform media sosial. Nikita juga diduga memberikan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis Reza jika permintaan uang tidak dipenuhi. Reza pun memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah setelah Nikita meminta 5 miliar rupiah. Ada kabar yang viral di media sosial pemirsa mengenai sebuah klub, tepatnya ini di kota Bandung yang menggelar pesta sabun. Para wanita bernari mengenakan pakaian tidak senonoh. Pemkot Bandung bersama dengan Satpol PP pun menggerebek tempat hiburan malam tersebut. Ya pemirsa, pemerintah Kota Bandung memanggil event organizer acara pesta sabun sebuah klub malam di kawasan Cimbeluit, Bandung untuk dimintai keterangan terkait tema pesta sabun di klub tersebut. Hal ini dianggap menampilkan adegan tidak pantas dan mencoreng citra Kota Bandung. Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, perizinan tempat hiburan malam tersebut sebenarnya sudah lengkap sehingga tidak diberi sanksi. Pihaknya juga menegaskan operasional tempat hiburan harus mengikuti perda dan tidak mencoreng nama Kota Bandung dengan acara erotis dan berbusana seksi. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini ada pemeriksaan di Bareskrim Polri pada siang hari ini. Ya pemirsa, RK diperiksa terkait dengan laporan dugaan pencemaran nama baik dari selebgram Lisa Mariana. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan penyidikan yang sebelumnya juga melibatkan prosedur tes DNA. Yang hasilnya menyatakan bahwa Ridwan Kamil tidak memiliki kecocokan DNA dengan anak dari Lisa Mariana yang bernama CA. Setelah pemeriksaan terhadap RK, penyidik Bareskrim akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana pada pekan depan terkait dengan hasil tes DNA yang dirilis pekan lalu. Setelah kedua belah pihak diperiksa, Bareskrim akan melanjutkan ke tahap gelar perkara untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak terkait. Pencemaran nama baik. Nah setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke kabar lainnya pemirsa, tim Jatantras Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang berperan sebagai tim pemantau aktivitas korban. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka berinisial E dan W
pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tersangka E ditangkap di Pluit, Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Sedangkan tersangka W diamankan di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, kedua tersangka berperan sebagai tim pemantau aktivitas keseharian korban. Hingga saat ini pemirsa, Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah mengamankan 15 orang tersangka, termasuk seorang pengusaha berinisial DH yang ditenggarai sebagai otak pembunuhan. Pemirsa, masih dalam kasus yang sama, di mana di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI M. Ilham Pradipta. Polisi pun membagi penyidikan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ke dalam 4 klaster yang berbeda. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI M. Ilham Pradipta. 9 orang ditangkap Subdit Jatanras, sedangkan 6 lainnya ditangkap oleh Subdit Tresmob. Polisi menyebut peran masing-masing tersangka masih dalam penyelidikan. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda, yaitu di Jakarta, Bekasi, Solo, Semarang, dan Nusa Tenggara Timur. Ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Tresmob, kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Polisi membagi penyidikan 15 tersangka penculikan dan pembunuhan ke dalam 4 klaster, yaitu klaster aktor intelektual, klaster yang membuntuti, klaster yang menculik, dan klaster yang menganiaya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan membuang korban. Sebelumnya, Kepala Kantor Cabang BRI M. Ilham Pradipta diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dan keesokan harinya ditemukan tewas di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 21 Agustus 2025. Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya pemirsa, polisi juga telah menangkap otak dari pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Iya benar namanya ya. Pelaku yang ditangkap berinisial C alias Ken. Penangkapan C merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan sebelumnya di mana polisi sudah menangkap 3 orang di Solo, Jawa Tengah. Mana ada lagi situ? Dokumen-dokumen Bapak yang kertas-kertas. Yang menarik pemirsa, ditemukan sejumlah benda-benda yang biasa digunakan untuk penyamaran, seperti wig atau rambut palsu tersimpan di kediaman C. Iya benar namanya. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda berikut ini kami akan hadirkan informasi mengenai perahu yang membawa pasien lansia menderita sesak napas mogok selama 1 jam di tengah laut. Tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama dengan Celia dan juga Fahada di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa.
Pemirsa, aparat kepolisian Polres Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar pengecekan serta monitoring harga beras di sejumlah agen penjual beras serta toko swalayan. Pengecekan serta monitoring ini pemirsa dilakukan di beberapa toko dan swalayan seperti di Transmart OP Mall, kemudian di kawasan Kecamatan Rambutan, serta beberapa agen beras dan pasar tradisional. Dari hasil monitoring diketahui, harga beras premium serta medium di beberapa minimarket serta swalayan dan pasar tradisional, tepatnya yang ada di wilayah Banyuasin, harganya masih stabil. Bahkan stok beras masih cukup untuk kebutuhan masyarakat Banyuasin. Ada sebanyak 144 anak di Pamekasan, Jawa Timur, pemirsa, dilaporkan positif terjangkit campak. Sementara ada 2 anak yang diduga terjangkit campak meninggal dunia. Pemirsa, 144 pasien anak yang terjangkit campak masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pamekasan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, kasus suspek campak sejak 1 Januari hingga 26 Agustus 2025 mencapai 271 kasus. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 144 anak-anak positif campak. Selain itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Pamekasan juga mencatat wilayah kasus campak yang dominan tinggi. Di antaranya, wilayah Kecamatan Propo sebanyak 27 kasus, Kecamatan Pademawu sebanyak 19 kasus, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Pasean masih belasan kasus. Atas merebaknya penyakit campak, masyarakat dihimbau terlebih yang memiliki anak untuk melakukan vaksinasi ke posyandu agar bisa terhindar dari penularan penyakit campak. Pemirsa, kita akan lanjutkan dengan informasi lainnya untuk Anda dari Lampung. Kali ini pemirsa, perahu yang membawa pasien lansia menderita sesak napas mogok selama 1 jam di tengah laut Kabupaten Tamgamus, Lampung. Perahu kayu itu tersebut terombang-ambing akibat kipas pendorong yang lepas. Beruntung, petugas kepolisian sedang melintas langsung menarik perahu kayu dan membawa pasien ke rumah sakit. Perahu kayu ketinting yang membawa pasien lansia menderita sesak napas mogok selama 1 jam di tengah laut perairan Pekon Wainipah, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Perahu itu diketahui mengangkut 7 orang, termasuk tenaga medis serta seorang pasien lanjut usia. Beruntung, rombongan Polsek Pematang Sawah sedang melintas menggunakan perahu fiber. Usai melaksanakan kegiatan di Pekon Tampang Muda, membantu menyelamatkan perahu kayu yang sedang terombang-ambing karena kipas pendorong yang lepas. Untuk kejadian perahu yang macet, kami ketemu perahu tersebut pada saat pulang dari Martanda. Dan di perahu tersebut ada pasien lagi diinfus, didampingi oleh nakes beserta keluarganya. Setelah minta tolong, kita tarik ke Wainipah dan untuk pasien tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Panti Scanti Gisting. Setibanya di pesisir pantai Wainipah, pasien segera dievakuasi menggunakan kendaraan roda 4 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah sakit. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansyah Herdi, TV One mengabarkan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal di tengah aksi unjuk rasa pada Kamis malam. Bela sungkawa Pak Jul. Iya, Pak. Bapak yang Terima kasih banyak, Pak. Bapak yang kuat. Ibunya mana ibunya? Ibunya ini. Pramono tiba di rumah duka di kawasan Blora Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 7 pagi tadi. Semoga husnul khotimah ya. Pramono langsung menyalami dan menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada ayah dan ibu korban. Pramono ikut mendoakan mendiang Afan dan tak kuasa menahan tangis setelah nenek almarhum tiba di rumah duka. Zulkifli untuk saudara Afan ini kan mendiang Afan dimakamkan hari ini di TPU Karet Bifak. Seluruh biaya pemakaman Afan Kurniawan akan ditanggung oleh Pemprov Jakarta. Gubernur Pramono juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi ibu kota agar tetap aman dan kondusif. Ikut berduka cita ya, semoga Afan husnul khotimah ya. Ikut bela sungkawa Pak Jul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya atas nama Gubernur Jakarta mengucapkan betul-betul berduka atas wafatnya saudara Afan Kurniawan bin Zulkifli dalam usia 21 tahun dan semoga almarhum husnul khotimah. Sebenarnya dari semalam saya udah pengen datang ke rumah duka tapi baru mendapatkan informasi pagi ini dan ya tentunya keadaan Jakarta yang aman, nyaman yang kita harapkan bersama harus dijaga. Maka dari semalam saya sudah memerintahkan SKPD seluruh jajaran yang ada di Balai Kota untuk bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan. Tetapi tentunya saya sungguh sangat berharap dan memohon agar Jakarta tetap aman dan nyaman. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kami telah menyiapkan termasuk untuk pemakaman saudara Afan di Bifak Karet yang difasilitasi oleh pemerintah Jakarta. Oke pemirsa, Celia dan juga Fahada harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Penyidik KPK melakukan penggeledahan rumah dinas milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer di Jalan Pancoran Indah 5 nomor 1 Pancoran Jakarta Selatan. Penyidik KPK menggeledah rumah dinas milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel di Jalan Pancoran Indah 5 nomor 1 Pancoran Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan yang dilakukan KPK, penyidik mengamankan sejumlah barang elektronik berupa 4 buah handphone dan 1 unit kendaraan mobil jenis Alphard hitam. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, ya, yaitu rumah saudara IEG. Dari penggeledahan itu, tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke K4. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari pemerintah maupun presiden soal pemberian amnesti kepada Wamenaker Immanuel Ebenezer. Menurut Yusril, amnesti berbeda dengan gerasi. Jika gerasi dimohonkan oleh terpidana kepada presiden, maka amnesti justru merupakan inisiatif presiden sendiri, bukan diajukan oleh pihak manapun. Pak Nul, sampai hari ini tidak ada pengajuan amnesti kepada pemerintah. Dan seperti kita ketahui, amnesti itu beda dengan gerasi. Kalau gerasi itu dimohon kepada presiden. Kalau amnesti itu bukan dimohon. Amnesti itu adalah inisiatif dari presiden sendiri. Dan sampai hari ini Pak Presiden kita tidak ada inisiatif untuk memberikan amnesti kepada Pak Nul. Dan seperti kita ketahui bahwa
Presiden bahkan telah mengeluarkan keputusan Presiden memberhentikan beliau sebagai Wakil Menteri, dan itu pertanda bahwa Presiden mempersilahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu langkah hukum kepada Pak Nul yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dan sampai hari ini itu tidak ada proses atau pembahasan untuk memberikan amnesti kepada beliau. Yusril juga mengingatkan pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan memberikan ruang penuh kepada KPK untuk melakukan seluruh proses hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini menyindir langsung Wamenaker Immanuel Ebenezer yang ditangkap oleh KPK. Ya, betul sekali pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengaku malu atas tindakan yang dilakukan oleh salah satu wakil menterinya yang juga merupakan anggota Partai Gerindra. Ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu, Otoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia hilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Ya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Dan pemirsa, kita beralih ke kabar yang lainnya. Sebelumnya polisi juga telah menangkap otak pelaku penculikan pemirsa. Dan sebelum kita ke informasi tadi, kita akan ke informasi lainnya, Fahada, di mana Indonesia resmi mengakhiri misi kemanusiaan melalui jalur Yordania. Tim Satgas pemirsa dari Garuda Merah Putih 2 ini sukses menerjunkan hampir 100 ton bantuan logistik untuk warga Palestina di Gaza. Sejak operasi perdana pada 17 Agustus, Satgas Garuda Merah Putih 2 terus bergerak menyalurkan bantuan melalui skema airdrop dari langit Gaza. Kita akan melintas. Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbangan Pugu Yulianto, mengungkapkan Indonesia telah berhasil menerjunkan 520 bandel logistik atau setara dengan 91,4 ton dengan 2 pesawat Hercules. Hingga kini, Satgas masih menunggu arahan lanjutan terkait peluang perpanjangan operasi kemanusiaan melalui jalur lain. Namun pemirsa, Komandan Satgas menegaskan seluruh personil siap kapanpun dibutuhkan demi mengirimkan harapan dan nyawa baru untuk warga Palestina di Gaza. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana terlebih dahulu. Usai jeda pariwara berikut ini, apa kabar Indonesia siang akan kembali untuk Anda bersama Fahada Idi dan juga Celia Alexandra. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan mengenai aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir, termasuk tewasnya pengemudi ojek online. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol
yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya kira itu pesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita akan pantau bersama bagaimana jalannya aksi dari massa ini di wilayah Jakarta. Sudah terhubung bersama dengan kami ada rekan kami, Leo Sibarani. Selamat siang Leo, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda? Ya baik Fahada, saya lihat juga pemirsa bagaimana kondisi demo yang terjadi sudah sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Kami mengabarkan langsung di depan markas Brimob yang memang ini menjadi tempat sasaran bagi aksi unjuk rasa. Mengingat bahwasannya puncak dari amarah para pendemonstran yang hadir siang ini adalah ketika diketahui ada salah seorang dari driver ojol yang merupakan driver ojol, mengingat bahwasannya mereka juga sempat menghantarkan jenazah Afan Kurniawan, maksud kami, ke peristirahatan terakhirnya, sehingga memang setelah para pendemonstran ini menghantarkan Afan Kurniawan ke peristirahatan terakhirnya, mereka kemudian menuju ke markas Brimob yang ada di Kuitang, pemirsa, di mana tadi saya sempat mendengar permintaan dari para pendemonstran, yaitu adalah meminta pihak kepolisian, dalam hal ini adalah pihak Brimob, untuk pertanggungjawaban, mengingat bahwasannya
statement dari Presiden Prabowo Subianto yang juga turut berduka cita berbela sungkawa atas meninggalnya driver ojol Afan Kurniawan akibat demo yang terjadi pada kemarin malam, sehingga ini juga menjadi perhatian bukan hanya dari driver ojol saja, masyarakat, tapi ini juga menjadi perhatian bagi seluruh instansi pemerintahan. Salah satunya adalah Jakarta yang juga sempat mendatangi pihak keluarga dari Afan Kurniawan dan mengucapkan turut berbela sungkawa. Kemudian juga petinggi dari pihak kepolisian Listio Sigit yang juga ini sempat mendatangi keluarga, dan keluarga juga menuntut keadilan kepada anak mereka yaitu Afan Kurniawan. Di mana memang pada keterangan yang kami dapatkan bahwasannya Afan dari sejumlah driver ojek online ini mengatakan bahwasannya Afan ini tidak terlibat dalam aksi demo, melainkan memang Afan ini sedang menjalankan tugas, yaitu sedang menghantarkan makanan seperti itu, sehingga memang ini menjadi puncak kemarahan, sehingga para driver ojek online ini merasa bahwasannya pihak kepolisian ini dianggap seharusnya melindungi rakyat, tetapi atas kejadian itu dan kemudian videonya viral dan sempat pemirsa melihat kondisi sedikit memanas. Para pendemonstran ini mencoba untuk melakukan melempar batu, kemudian melempar petasan ke arah markas Brimob yang ada di daerah Kuitang. Sehingga memang kami melihat juga, saya sempat melihat dari dekat Fahada dan juga pemirsa, bagaimana juga pihak kepolisian yang ada di dalam ini juga melakukan pengamanan yang cukup ketat tanpa melakukan perlawanan. Sehingga memang ini adalah salah satu bentuk kooperatif dari pihak kepolisian yang menerima adanya aksi unjuk rasa pada hari ini. Kemudian juga tuntutan para aksi pendemonstran yang juga hadir, yaitu mereka menuntut terkait dengan isu pendidikan, kemudian biaya hidup yang terus menekan, sehingga memang sampai saat ini kami mengabarkan pada memanas di tadi pagi. Begitu laporan kami kembali ke studio. Fahada. Baik, terima kasih laporan langsung dari Leo Sibarani dari Kuitang. Tadi kita lihat memang masa aksi masih berada di sana ya, Fahada ya, tampak masih berada di sekitar ataupun di depan markas Brimob. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian update-nya. Tapi kami harus akhiri Apa Kabar Indonesia siang kali ini bersama dengan saya Sally Alexandra dan juga rekan saya Fahada ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.